Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Dalam perjalanan kami mencari ranting yang kering atau belajar dengan semua kelompok atau golongan dan berbagai grup di media sosial atau mensos. Pengalaman yang menyenangkan sekaligus menantang mental kita, karena yang kita hadapi beribu-ribu karakter, walau sifatnya manusia dari 4 unsur, dari elemen api, air, udara, dan tanah, ibarat mesin flinter. 4 warna menjadi sejuta warna. Apalagi di grup yang kami ikuti, berbagai agama juga golongan, kesemuanya mempunyai kitab suci, dan kitab suci itu dari Tuhan yang sama, akan tetapi dalam memahami Tuhannya sudah menyelisihi dengan yang diimani nabinya, atau yang disebut tauhidnya sudah rusak. Sedangkan dari Nabi Adam sampai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan, hanya mencari ridhonya Tuhan pencipta semua dalil. Pengalaman yang kami dapat bermacam-macam. Ada yang menyatakan Tuhan adanya setelah menciptakan Adam, atau sebelumnya di zamannya Saurus belum ada Tuhan katanya. Ada juga yang bilang Tuhannya umat Islam adanya di abad ke-6 Masehi. Ada juga yang berpendapat zatnya Tuhan itu energi, sedangkan energi itu sifatnya berubah-ubah, tidak dapat disebut kekal. Begitu juga ada yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya sebuah nama saja. Yang demikian itu mereka hanya memahami sisi ayat ketuhanan Tuhan, titik-titik dekat titik-titik saja, ingkar sisi ayat ketuhanan Tuhan titik-titik di atas titik-titik, dan mereka terjebak dalam memahami la haula wala quwata illa billahil aliyul azim, yang dipahami bulat-bulat atau ditelan mentah-mentah, dan beranggapan Tuhan menyatu dengan makhluknya, sedangkan maha dekat atau menyatu tidak disebutkan di sifatnya. Yang ada maha tinggi, maha menyempitkan semua makhluknya. Begitu juga yang sebaliknya, beranggapan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Nabi Adam atau setinggi Nabi Adam saja. Keduanya hanya iman satu sisi ayat ketuhanan dan ditelan mentah-mentah atau dipahami dengan bulat-bulat, sedangkan 99 sifatnya mereka takwil atau dikiaskan. Terbalik dalam memahami antara ayat dengan sifatnya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang pelaku spiritual beranggapan alam malakut atau alam yang serba putih yang terjadi di dalam keheningan spiritualnya, memang di situ ada rasa nikmat yang terjadi di alam biasa tidak dapat diketemuinya, dan dianggap di situ titik ma'rifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara kedokteran psikolog disebut masuk dalam bawah sadar kita, dan sifatnya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak dapat dipahami hati atau pikiran. Yang dapat ma'rifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wilayahnya rohani kita, dan sifatnya tidak
timbul tenggelam. Bila kita tidak melakukan spiritual, tidak dapat ma'rifat sifatnya, ma'rifat ke zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila telah terbuka akan selalu ma'rifat kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali bila hati dan pikirannya menghijabnya atau Allah Subhanahu wa ta'ala membalikkan hati pikirannya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mudah membolak-balikkan hati hambanya, dan sebagai hamba kita wajib bergantung kepadanya atau menghamba kepadanya. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.